yang materi PAI yang kemarin ya. Mari kita awali dengan bacaan Bismillah. Semoga diskusi pada hari ini bisa bermanfaat. So, gimana teman-teman? Apa yang akan didiskusikan hari ini? Bisa share screen. Ya, silakan. Ini. Yang ini kan? Ya. Itu. Jadi ya ayo dimulai. Bahas. Yang bagian pendahuluan siapa? Pendahuluan? Siapa nih? Ketuanya mungkin kemarin. Ya, biar lebih mudah gini loh. Kan paling awal itu pendahuluan. Yang bagian pendahuluan siapa yang ngerangkum? Kalau nggak ada ya kita lanjut ke yang satunya. Apa yang satunya yang Ini yang Islam. Nah, Islam tidak lahir dalam keyakinan. ya itu rangkumannya siapa yang ngerangkum, dijelaskan ke teman-temannya biar paham gitu. Nanti buat kesimpulan lagi dari semuanya. Kemarin Islam tidak lahir dari keyakinan siapa ya? Yang Islam tidak keyakinan itu. Desi, ya. Desi. Aku. Ya. Oh, Desi. Dijelaskan rangkumannya. Halo, udah denger ya? Dengar. Udah. Ini dibaca apa langsung diterangin ya? Langsung aja intinya gimana gitu. Langsung aja intinya dah. Inti dari Sat. Islam tidak lahir dari keyakinan. Oke. Jadi gini, maksud dari kesimpulan dari Islam tidak lahir dalam keyakinan yaitu dengan adanya Islam itu tidak dari kalau dalam benar. Kevakuman. Ya. Keyakinan apa kevakuman? Kevakuman. Halo. Bentar. Jadi Gak apa Des, sepahamnya aja. sebentar ya. Oke. Jadi kesimpulan dari ini tuh maksudnya Islam itu lahir tidak hanya lahirnya Islam itu bukan dari adanya tradisi budaya. Tapi Islam yang asli itu yaitu dari kevakuman. Yaitu kevakuman itu asli dari kitab yang diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Itu intinya. Iya. Kesimpulannya sih singkatnya itu. Ada yang aku masih bingung di kevakumannya. Kevakuman. Maksudnya yang vakum. Kevakuman itu mindsetnya kenapa kok bisa kevakuman? Vakum kan berarti berhenti kan ya? Gimana? Kevakuman. Aku coba gitu ya. Aku mikir gini, kenapa kok bisa kevakuman? Mungkin karena
Al-Quran itu diturunkan ya itu untuk umat yang saat itu ya, untuk umat saat itu dan saat ini, untuk membantu umat-umat itu terbebaskan dari kebodohan gitu. Menurut aku ya, Le. Ajaran-ajaran Ya. yang timpang gitu. Iya, ajarannya tuh membantu gitu loh. Enggak, apa Meluruskan. itu inti dari kata kevakumannya itu loh, yang masih ada agak ganjel gitu. Tahu nggak? Vakuman itu di era jahiliyah atau kebodohan gitu. Jadi Islam itu nggak lahir karena kebodohan gitu. Nggak lahir gara-gara pas era jahiliyah. Emang Islam itu memang Harus dan emang lahirnya kan. Jadi mungkin ya kalau kevakuman kan kata kamu tadi kan kayak berhenti. Ya Iya, di sini iya. kan ada Jeda. beberapa menyebutkan jahiliyah gitu. Mungkin Islam itu masyarakat tapi tidak gara-gara jahiliyah. atau Mungkin gini, seperti itu. ini pemahamanku ya. Islam itu lahir ketika agama yang sebelum Islam itu sudah tidak lagi gimana ya, dianut gitu loh. Paham nggak? Di era jahiliyah ini Iya. gimana ya? Di era jahiliyah ini kan nggak ada agama yang sebelum-sebelumnya itu, nggak ada hubungannya dengan agama sebelumnya itu. Agama Islam penyempurna. Nah, jadi ketika agama sebelum Islam bisa, sudah mulai pudar, Islam masuk. Kalau pemahamanku begitu. Iya, bisa. Jelas? Masih kurang jelas kalau ke aku. Yang maksudnya gimana sih? Gimana? Yang kurang jelasnya gimana? Kayak kevakuman loh, itu maksudnya ke arah mana gitu. Ya tadi kalau menurutku kan dulu ada agama gimana? Istilahnya resmi lah. Resmi. Agama Allah sebelum Islam. Ya kan? Terus Yahudi, agama Nasrani. itu Ya, sebelum agama itu menciptakan Islam ya ada agama lain. ya. Nah, terus agama itu gimana ya? Pengaruhnya itu sudah mulai pudar, jadi ganti ke masa jahiliyah itu. Jadi masa jahiliyah itu vakumnya agama yang dipercaya gitu. Ajaran-ajaran itu mulai pudar. Terus Islam itu kayak muncul. Nah, setelah agama-agama yang sebelumnya itu pudar gitu. Menurutku gitu. Islam penyempurna ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup yang ini. Mungkin ada yang kurang Lanjut. paham. Lanjut. Oke. Selanjutnya. Ini unsur luar. Bagian siapa? Unsur-unsur luar Islam. Kayaknya Gebi ya. Iya. Ya. Jadi kesimpulan yang ambil kemarin itu kan keseluruhan unsur luarnya itu ada akidah, terus ibadah, terus huluk itu moral, terus kan bisa dijelaskan juga di sini unsur akidah itu kan keyakinan. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan monoteisme itu tauhid. Jadi Islam itu benar-benar mengajarkan tauhid, tapi tauhid itu juga berasal dari Kristen, juga dari Yahudi gitu. Cuman kan Yahudi itu sekarang tuh kan kayak banyak berkembang, terus kan jadi nggak monoteisme kayak Islam gitu. Terus yang kedua itu ibadah. Terus Itu aja kok. Kalau ada tambahan.
sebelum Islam cuma berhala gitu. Jadi setelah Islam berhalanya terus hukum-hukumnya Islam itu lebih ke hukum-hukum fikih gitu. Nah, kan. Gimana? Itu aja Kak. Sudah selesai, Gap? Putus-putus ya? Di aku. Suaranya. Enggak dilancar ya aku. Gaby apa sudah selesai? Gak bergerak di sini videonya. Keluar. Jadi ini gimana? Dia keluar. Gaby keluar dari... Ya. Kayaknya masalah jaringan dia. Soalnya pemadaman di rumahnya. Jadi lanjut aja. Ya lanjut aja lanjut ya. aja. Biar nanti dikasih lagi untuk Gaby. Jadi Selanjutnya. Di skip aja dulu. Jadi Kita unsur ke- luar sebagai integral ini begini maksudnya, Islam dapat dikatakan sebagai agama yang sempurna atau yang terakhir gitu karena merupakan penyempurnaan dari ajaran-ajaran terdahulu yang menyimpang, sehingga dapat dikatakan Islam terus mengakomodir unsur-unsur luar sebagai bagian integral atau ajaran Islam itu sendiri. Jadi begitu kesimpulan dari unsur-unsur luar sebagai bagian integral. Jadi ada yang bingung kah kalian? Ini. Nggak ada sih. Ani, Jelas jauh. aku kasih kurang jelas dikit kalau ke aku. Ya, Gimana, bagian integralnya kah masuk itu apa itu? Yang lain. Tadi nggak jelas ya. Atau sudah Suaranya putus-putus nih. suaraku kah yang putus? Suara kita putus-putus. Lancar aja kak kamu di sini. Jadi ini lanjut aja apa? Ke aku ya. maaf. Oke. Otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Aku bacakan yang kemarin ya, yang komentar ya, cuma dikit kok. Iya. Aku di situ tadi aku baca di situ ada kutipan tentang manusia mendapatkan tugas sebagai khalifah dan hamba. Ia mendapatkan fasilitas dan akal dan tuntunan agama, bukan sebaliknya. Itu menurut Abu Al-Yazid Al-Jami. Nah, kalau menurut aku ya, kan pas itu unsur-unsur luar yang ada di dalam Islam, yang ada di agama kita, ada di Quran, itu menurut aku bukan rekayasanya atau buatannya Nabi Muhammad ya, tapi itu memang ada, sudah diturunkan sama Allah untuk seperti itu. Jadi itu kewenangannya Allah. Terus kayak unsur-unsur agama lain yang ada di dalam ajaran kita ya, salah satunya contohnya kayak seperti
pelaksanaan apa ini namanya haji yang kayak ke ini kemana sih itu loh yang bukit itu loh. Bukit Safa Marwah. Aku nggak tahu Marwah. namanya apa Safa Marwah. Safa Marwah. Safa Marwah. ya Marwah apa ya gitu ya Gunung Marwah ya. Ya, itulah. Itu aku kan ke sana bukan untuk memuja ya, tapi cuma sekedar untuk berdoa, mendoakan yang leluhur, terus juga seperti ziarah ke makam. Itu kayak aku maksudnya bukan memuja, tapi mendoakan leluhur kita. Jadi yang aku tangkap dari apresiasi Islam dan otoritas Islam itu kayak apa ya? Kayak menyempurnakan agama-agama yang lain benar dengan Al-Quran ini loh. Jadi kayak misalnya kita berdoa itu sudah ada ketentuannya di sini. Kayak larangan dan apa yang kita harus lakukan sudah ada di dalam Al-Quran gitu loh. Mungkin ada yang ditanyakan? Arti khalifah tadi apa ya? Saya lupa. Apa? Khalifah. Apa pemimpin ya? Khalifah. Khalifah Itu pemimpin. pemimpin Ya. yang baik, seingat aku, pemimpin yang baik. Kayak Khalifah Abu Bakar. Ya, itu kan khalifahnya. Jadi kayak sikap teladan. Ya. Jadi bisa dibilang nih Islam ini udah lama gitu ya, tapi belum sempurna. Ya. Ya, Islam kan penyempurna agama-agama Agama lain. seperti yang disebutkan di Al-Quran kan. Ya, Oh, kayak Mbak. contohnya ya. Agama-agama sebelumnya. Ya, kayak contohnya agama yang dulu gitu loh. Ya maaf ya, Yahudi kan. Yahudi, Nasrani. Menyembahnya tuh. Tapi disempurnakan lagi sama di Al-Quran itu ada lagi gitu loh. Tapi bukan memuja, tapi mendoakan leluhur gitu loh. Dan kalau menurutku ya, Islam itu sampai sekarang agama yang belum ada ubahannya gitu. Paham nggak? Memang sudah sempurna dan nggak bisa diubah gitu. Sudah Jadi terakhir. Al-Quran itu Ya. Al-Quran itu sudah ketetapan Allah, jadi nggak bisa diubah, nggak bisa dilebih-lebihkan gitu loh. Ya. Kalau kayak Yahudi sama Nasrani itu ya, sekarang kan banyak perubahan kan, banyak perubahan kayak kitab-kitabnya aja sudah banyak diubah. Jadi kepercayaannya itu jadi nggak asli itu. Memang setahu aku kitab yang asli yang mereka itu memang ada sedikit perubahan. Iya, memang ada perubahan. Dan ada lagi pendapat? Jadi sudah jelas ini, bisa dilanjut. Kesimpulan. Siapa yang kesimpulan? Belum ada. Silakan. Kembali ke Gaby aja dulu tadi. Kan belum. Ya, Gaby masuk sudah. Gaby sudah masuk kan? Ya, sudah masuk Gaby. Tadi belum kelar. Unsur-unsur luar Islam. Tadi kalau yang kurang jelas, kurang apa lagi? Ya. Tadi sampai mana? Nggak ada keluar suara. Ulang aja, tapi secara singkat. Masih nggak jelas, Bi. Unsur-unsurnya luar Islam
keluar lagi dia. Yaudah, Udah keluar teman-teman lagi. gimana? Simpulan dia kan langsung. Langsung ke teman-teman aja gimana? Ini pendapatnya di Mm-mm. materi itu gimana? Mana tadi? Simpulan. Apa ini sudah? Simpulan dari Ya, kesimpulannya kan bisa dilihat di situ. Rek, Ya. nanti setelah ini ada pertanyaan nih yang harus dijawab bareng ya nanti ya. Jangan keluar dulu nanti setelah ini. Jadi ini share screen-nya sudah. Kayaknya udah deh. Gaby, gimana kalau Gaby itu? Gaby sudah keluar, Gaby. Keluar dari Gaby ada masalah sinyal. Iya. Gak apa-apa. Oh iya, ini untuk rangkumannya itu tujuannya gimana ya? Untuk tujuan resume sama teknik pengambilan resume. Kalau Teknik apa kan, itu namanya? Kalau teknik kan kita via Zoom. Diskusi via Zoom. Ya, Kalau tujuan juga kayaknya bilangnya itu di apa dah? mengetahui Coba apa? apa ya? Tujuannya apa? Kayak tujuannya itu kayak yang ada di situ diapresiasi terhadap ritus dan dasar-dasar keyakinan. Kalau tujuannya ya menurut aku ya. Iya. Gimana? Soalnya Yang parts mana di itu? sini tulisannya. Biasanya kalau tujuan itu judul, arah ke judul. Kalau untuk mengetahui bagaimana agama kita lahir sehingga kita menjadi menambah keimanan gitu. Nah, iya. Itu termasuk tujuan nggak ya? Bisa. Tujuan tapi kayak Kan semakin untuk mengetahui gitu. Nah, semakin kita mengetahui kan semakin kita percaya gitu. Ya mana mungkin kan kita nggak tahu terus tiba-tiba percaya kan. Untuk menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan tentang agama Islam dan ajaran-ajaran yang pernah ada gitu loh. Sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita terhadap agama Islam. Nah, bisa. Tulis loh. Iya nanti. Ini Gaby udah masuk lagi. Lanjut lagi apa masih jelek nanti? Lanjut aja biarin aja. Tapi takutnya macet-macet lagi sih. Tapi udah paham kan tentang tadi yang apa dah itu? Babnya Gaby tadi apa? Babnya Gaby tadi apa? Pengaruh unsur luar dalam Islam. Mungkin sejauh langsung ini, pertanyaan aja kali ya. Ya sejauh ini belum sih. Gimana yang lainnya? Yang dikasih sama guru dosen ya. Ini tadi di sini. Nih, ada pertanyaan kayak gini. Tulislah masalah yang ditemukan dalam materi dan jurnal yang telah diresum bersama kelompok kecil. Jadi masalah apa yang terjadi di dalam jurnal ini? Gimana nih? Kayak yang tadi deh, yang tujuan tadi deh. Kayaknya kan? Kayak menjawab tujuan yang tadi.
Iya, iya, iya. Tentang apa tadi dia tuju? Tentang apa? Masalah kan masalah. Ya, kalau menurut aku ya, yang menjadi masalah tuh yang dari ini nih. Yang dari nomor 1, yang akikah, kan itu ada tulisan ada 3 hal yang menjadi sorotan. Satu itu Akidah. akikah, ibadah, Akidah. Akidah. sama kuluk normal. Maaf, akidah tadi. Moral, maaf. Bisa ke atas. Bukan akidah. Kan ini bisa ke atas tadi yang tadi. Mana ya? Tadi paling atas. Ya, itu. Sudah. Terus, ini. Nah, kalau menurut aku Oh, ya, ini. masalahnya itu soalnya Akidah. yang disorot. Kayaknya itu tentang akikah, keyakinan, ibadah. Akidah dia. Akidah. Bukan akikah. Akidah mah apa segamarku Akikah beda lagi. Akidah. Siapa yang mau akikah? Kalau akikah potong kambing, Rek. Iya. Makan, Rek. Bahasnya malah jadi makan. Jadi gimana? Jadi kesulitannya di sini membaca ya. Kurang teliti. Ada. Jadi kan itu akidah itu kan keyakinan. Iya. Terus Islam itu kan disebut agama yang mengajarkan monoteisme. Monoteisme kan itu tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Jadi Ya. Islam itu agama yang memang dari awal tercipta untuk mengesahkan Tuhannya. Gitu. Tapi Iya, di sini iya. juga dijelaskan kalau Aku unmute dulu ya, Rek. Maaf, Rek. Gimana tadi? Gimana, Rek? Oke. Sini belum azan ya? Oh iya, dari kata kunci tersebut ada yang dibingungkan nggak? Kayak arti dari jahiliyah, Yahudi, Nasrani, udah? Yang kuluk itu mungkin ini. Kuluk. Di atas tadi apa ya?
Hulut tuh apa, Rek? Hulut. Hulut. Apa ya? Baik. Kok kayak aslinya? Gimana? Wih. On cam aja gak apa-apa deh sih. Di Google artinya itu melepaskan gitu. Apa? Di, melepaskan. Ini hulu. Hulu. Coba tulis kuluk moral. Hulu motor. Ada di sini. Nggak ada. Ya udah. Besok ditanyain ke Pak dosennya aja. Dicatat. Jadi Halo, Rek, Halo, halo. dengar suaraku gak? Ya. Dengar. Ya kalau rame. Santai. Itu yang gimana? Yang untuk masalah yang ditemukan dalam materi jurnal. Akan tadi kan disebutkan masanya yang ditemukan tuh akidah, ibadah, huluk moral, Ya, adat. masalahnya arti atau makna dari beberapa kata itu kita belum bisa memahami dengan jelas gitu. Kayak arti dari apresiasi duplikatif, purifikatif kan itu ada yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Purifikatif. mungkin hulu aku sudah tahu sih. Gimana? Hulu itu kayak akhlak gitu. Oh, Hulu itu sama kayak akhlak. Bentuk iya. ucapan. Makasih. Terus untuk yang kayak itu dari baris-baris apresiasi itu, 4 bentuk apresiasi itu ada yang bisa jelasin enggak? Duplikat itu menggandakan, ya. Tiru. Modifikasi, mengubah, purifikatif, memurnikan, apresiasi negatif. Jadi mungkin agama Islam itu kan kayak dari ajaran-ajaran sebelumnya juga. Jadi duplikatif itu mungkin meniru gitu. Terus modifikatif kayak mengubah, rubah yang menyimpang apa gitu. Terus purifikatif ini Memurnikan. Artinya memurnikan, kalau purify. nah terus negatif Nah, itu negatif itu maksudnya gimana? Apresiasi yang negatif.
Sudah Kak, apa gimana? Halo teman-teman. Halo. Halo. Kemana? Aku maaf nggak bisa dengar apa-apa soalnya di sini agak sinyalnya nggak baik. Iya. Jadi tutup aja Kak, sudah ini. Sudah lama video. Sudah. Ya sudah, teman-teman. Saya kira cukup buat diskusi pada hari ini. Semoga diskusi tadi bermanfaat ya. Dapat menambah wawasan kita, bisa sharing. Terus kalau masih ada yang dibingungkan, kita diskusikan lagi di grup ya. Untuk mengakhirinya, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.